sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagi. Ku berharga, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu
dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu, selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, oh. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau selamanya. Oh, oh, oh. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang bulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari
memujimu, ku mau memujimu. Allah yang kudus, ku mau menyembahmu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Allah yang kudus, ku mau menyembahmu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Kau berdaulat penuh, Allah yang hidup dan semesta, yang berikan ku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikan ku ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Allahku di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja dan ku sembah, Kau ku agungkan, Raja di atas segala. Oh, terima kasih Allahku, hidupku di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, Kau ku sembah, Kau ku Raja di atas segala raja. Tuhan hidup
sembah kau Tuhan, Raja di atas segala. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, Raja di atas segala raja. Kau ku puja, kau ku sembah, kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari. Pujilah Engkau selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, pagi semua. Sudah semua ya? Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing kah? Satu. Oh, yang di studio nampaknya mau sharing. Mau sharing kah? Kita bersyukur dengan apa yang telah terjadi di antara kita. Kita percaya segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Apa yang kita lihat, apa yang dalam kita di sekeliling kita, kita percaya semuanya Tuhan yang mengerti. Dan kita bersyukur kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita rasakan setiap hari, apa yang kita alami setiap hari ketika kita mendengar firman, kita boleh mengalaminya dengan sangat nyata dalam hidup kita. Tapi bagaimana ketika kita mendengar, ketika kita mengalami firman itu, bagaimana respon kita, itu pribadi-pribadi kita dengan Tuhan yang dapat merasakannya, yang dapat mengalaminya secara nyata. Gitu ya. Ketika kita menerima firman-Nya, kita percaya firman itu yang membentuk hidup kita. Firman-Nya itu yang mengubahkan hati kita. Gitu. Firman-Nya itu yang membuat kita keluar dari kegelapan yang ada, membuat kita menyadari bahwa perkataan Tuhan itu landasan hidup kita, gitu ya, yang membuat kita sangat membutuhkan dia setiap hari, gitu ya. Seperti yang kita pelajari beberapa hari ini, bagaimana ketika kita mengalami firman itu, kita akan menjadi
tampilannya Allah gitu ya, menjadi tampilannya Allah yang bisa dilihat oleh makhluk seperti yang kita. Ketika kita benar-benar mengalami firman, apa yang kita amini dalam hidup kita, apa yang kita buat kita benar-benar merasakan bagaimana Allah itu nyata kita. Dan itu yang membuat kita juga kadang kayak mungkin saya gitu ya. Saya kadang kayak muncul agak kadang muncul kayak takut gitu ya. Maksudnya takut untuk takut percaya kepada firman bukan. Takut untuk bertemu dengan orang-orang tak siap dengan firman Tuhan itu. Karena kita percaya ketika kita berjumpa dengan orang, siapapun mereka, gitu ya, entah sengaja, entah tidak sengaja kita jumpa. Ketika kita mengikuti firman, ketika kita mempercayai bahwa Tuhan sudah datang yang kedua kali di antara kita lewat firman-Nya, itu membuat kita meyakini bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Gitu. Bahkan seperti saya katakan tadi, kita menjadi tampilannya Tuhan. Orang bisa ketika berjumpa dengan kita, orang bisa merasakan bagaimana Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi ketika kita ngomong entah berapa kata, entah coba shalom, entah apa gitu ya, itu kadang kayak deg-degan gitu ya, di hati saya itu kadang deg-degan gitu. Dan orang gitu, ketika bertemu dengan siapapun. Karena yang kita yakini ketika orang berjumpa dengan Tuhan, pasti akan mengalami kemurnian, akan mengalami kebersihan dalam hidupnya. Gitu ya. Karena kerinduan Tuhan hari-hari ini bagi kita yang kita percaya kan kedatangan Tuhan yang kedua kali di antara kita, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Nah, jadi ketika jumpa sama orang itu kadang deg-degan ya, kadang tidak. Kalau contohnya pas kita doa, pas kita merenung, pas kita diam atau di motor atau di mana gitu, tiba-tiba ingat Tuhan kita secara tidak sengaja seperti ini, atau kemarin aku ngomong ini sama ini gitu. Kadang muncul kayak ada karena kayak gitu deh. Itu yang membuat saya gitu loh. Ya saya gitu ya. Kalau orang yang kita jumpai itu menerima kita gitu, menerima kita dengan menerima kita sebagaimana mereka menerima Tuhan. Itu yang saya rasakan gitu ya. Ketika kita boleh bersama-sama belajar setiap hari, kita bersama-sama, bukan kita lebih hebat dari yang lain, bukan. Tapi karena kita mau, karena kita mau merendahkan diri dan kita mau memberikan hidup kita ini untuk oleh Tuhan, ya. Untuk disempurnakan oleh Tuhan. Gitu. Karena kita mau apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu yang akan kita alami. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi kemarin itu saudara, waktu dengan berpulangnya ibu kita gitu ya, kita rasakan banyak hal yang kita dengar dari cerita, dari Bapak, dari cerita dari orang, gitu ya. Itu membuat memang banyak hal yang saya belum rasakan, saya boleh alami secara pribadi dalam hidup saya, gitu ya. Sejak pertama saya mengenal Tuhan, bagaimana diajari, bagaimana berdoa, bagaimana mengenal Tuhan, gitu ya.
bagaimana dulu gitu ya, dulu ya hidup dalam kesederhanaan, gitu ya. Mau melakukan hal-hal yang ya mungkin dipandang orang gitu, ngapain sih mereka melakukan itu kan bisa dikerjakan oleh full timer, oleh siapa gitu. Tapi dikerjakannya itu membuat pelajaran-pelajaran hidup yang sangat nyata gitu ya, yang ini saya rasakan gitu. Hari saya bertobat gitu ya, dari tahun 97 gitu ya, 97 akhir saya bertobat gitu. Baru berapa bulan, enggak sampai bulan, saya langsung bilang sama Mbak Benuk gitu ya, istri saya mau jadi pendoa gitu. Saya cuma dua kali ikut pendoa itu langsung saya disuruh mimpin ibadah sir. Saya waktu mimpin pertama kali itu dilawat Tuhan ya. Sampai mereka semua kok bisa ya dia kayak gitu, kok bisa ya gitu. Bagaimana di situ saya aku bisa mengalami Tuhan seperti ini gitu. Itu membuat sesuatu yang terus mendorong diri saya untuk rindu akan Tuhan, tidak mau biasanya FA lari, dijemput apa lari gitu kan, tiba-tiba hari Selasa itu saya bilang saya mau dibaptis. Apa ini gitu, nggak ada petir, nggak ada hujan, kok tiba-tiba si Ayu ini minta dibaptis. Kenapa hal itu terjadi? Karena saya melihat bagaimana saya belum dia nggak kenal gitu ya, cuma lihat gitu kehidupan Bapak rohani kita gitu ya, saya sedang melihat itu seperti ada apa gitu dengan hidup saya. Terus perjalanan hidup berjalan, bagaimana merasakan kebaikan mereka, bagaimana merasakan disiplin mereka gitu. Itu membuat tidak bisa terlupakan gitu ya. Sampai kapan pun pasti ingat gitu apa yang mereka ajarkan. Bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana bersanding sama Tuhan, bagaimana menghidupi firman yang mereka ajarkan dulu itu pasti akan teringat gitu ya. Untuk apa yang mereka lakukan secara jasmani, secara rohani, itu tidak akan pernah lupa. Jadi ketika saya ingat waktu itu kan yang apa namanya membuat itu kan ketika saya melahir, sebelum saya menikah, semua pernikahan diapain, dibantu semuanya, dianterin ke sana kemari gitu ya, sampai itu terngiang-ngiang gitu. Memang kalau mengingat itu pengalaman-pengalaman yang mungkin orang lain tidak alami gitu ya. Terus banyaklah yang saya alami gitu ya. Jadi ketika seperti itu gitu, melihat yang pernah di beberapa hari ini gitu ya, suami saya ada bilang kayak gini lah, Yesus seperti ini ya Yesus. Jadi itu membuat saya boleh rasakan mungkin ibu itu pun nggak seperti itu gitu ya. Tapi itulah orang-orang yang mungkin menurut manusia itu menghargai, menyayangi apa yang telah itu tercapai gitu ya. Tetapi satu hal yang saya boleh rasakan gitu, bagaimana ketika hidupnya Tuhan itu dialami seseorang ya, ketika Tuhan itu dialami seseorang itu entah dia hidup entah dia mati, apa yang dialami oleh orang itu, setiap firman yang terucap, setiap perkataan yang terucap itu kan firman gitu ya, ketika melayani orang.
itu akan diingat sampai kapanpun, gitu ya. Jadi dengan apa yang kita alami ketika kita setiap hari belajar bersama, kita akan menjadi tampilannya Tuhan itu yang nyata gitu, yang boleh dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Jadi dengan apa yang terjadi di antara kita, dengan apa yang terjadi dengan orang-orang yang kita jumpai gitu ya. Di kuburan itu ada pendoa gitu ya, pendoa dini itu yang paling kami gitu ya, karena dilihat dari jauh gitu, dilihat dari jauh. Yang malu juga gitu ya, disamperin karena anaknya 4 bulan yang lalu kan meninggal, kami nggak datang gitu. Malu juga gitu, malu juga disamperin gitu kan, terus dia langsung tangan saya peluk saya gitu, baru dia bilang anak saya 4 bulan yang lalu meninggal. Ya Bu, saya tidak lihat, maaf ya Bu, gitu saya bilang, kami nggak datang. Baru dia terpukul kali lah dengan anaknya meninggal gitu ya. Karena sering saya lihat di perut dia gitu kan. Berarti kan dia masih belum bisa kayak merelakan anaknya gitu. Nah, saya pikir-pikir dulu, memang dia bilang gitu, setelah saya pikir-pikir dulu, saya memang harus merelakan anak saya gitu. Baru saya bilang gitu, saya kuatkan dia, saya bilang, coba pikir saja gitu ngomong gitu, pas kami ngomong gitu ya. Saya bilang, sama dia seperti apa yang sering kita bicarakan gitu ya, bagaimana orang-orang bilang kita harus membuat orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang sudah tidak bersama-sama dengan kita, mereka bercita-cita melihat hari kita Bu, saya bilang. Seperti Abraham bercita-cita melihat hari Tuhan, bilang gitu ya. Itu dia kayak, saya rasakan dia itu kayak matanya kayak terbelalak gitu lihat saya gitu ya. Ya Bu, saya harus kuat ya Bu, gitu. Saya harus semangat, saya harus kuat untuk cucu saya, gitu. Untuk cucu saya, bilang gitu ya. Karena sebelum anaknya meninggal itu, dia kan kepala sekolah di Sydney gitu ya, kepala sekolah di Sydney itu. Jadi sebelum anak saya meninggal, saya bilang mama udah tua, mama keluar aja ya, nggak usah kerja lagi. Anaknya itu bilang gitu ya. Anaknya bilang mama nggak usah kerja lagi ya. Bulan 6 atau bulan apa gitu masih bilang anaknya tuh gitu. Mama nggak usah kerja lagi ya. Mama di rumah aja, jaga itu aja gitu. Jadi dia nurut sama anaknya. Ya nggak kerja. Tapi saya nggak tahu lagi itulah mungkin rencana Tuhan dia. Saya nggak tahu selama ini pada saya katanya. Jadi saya nurutlah sama anak saya nggak kerja lagi lah. Ternyata mungkin rencana Tuhan. Jadi saya harus jaga cucu saya ya Bu. Karena mama itu nggak kerja. Jadi dengan pertemuan yang singkat itu, saya percaya saudara apa yang kita katakan itu akan membuat orang yang mendengarnya itu ketika dia mengingat apa yang kita persekutukan, apa yang kita katakan gitu, itu membuat orang itu bersemangat untuk mengalami itu. Ya. Jadi apapun yang kita boleh belajar bersama-sama, ketika kita menghidupinya, kita percaya kita menjadi tampilannya Tuhan yang nyata gitu ya. Menjadi alamat setiap orang untuk datang kepada Tuhan gitu. Mungkin kita bisa tidak ada apa-apanya gitu ya di mata manusia. Kemarin waktu acara-acara itu gitu ya, kami kan ikut terus gitu ya dari awal hari
kita jual gitu kan. Itu terus kami gitu. Jadi ketika melihat itu gitu ya, dulu mungkin kami di sana dihormati siapa gitu ya. Memang kami sambil ketawa gitu ya sama teman gitu ya, sama teman yang dulu ya sangat ya dekat juga gitu ya dengan bapak gitu juga. Jadi kami kan berdoa dekat gitu ya. Untuk ketawa kami gitu ya kemarin. Nah, kita balik dulu lagi bro gitu begitu. Jadi kemarin itu terakhir kan habis apa tahun bulan gitu. Seorang gembala yang dia selama ini ya biasa dekat itu sama kita, bisa ngobrol, bisa cerita bagaimana adanya kuliah, bagaimana ini gitu gitu. Tiba-tiba buka seram gitu, muka security itu kak yang seram gitu. Nah kita berdua, gitu ya. Itu kan cewek, tapi yang galak gitu. Gitu ya, gitu. Saya terobos gitu ya, saudara. Suami saya ada bilang gitu, buku mana, buku mana gitu ya. Terus kan bapak itu duduk gitu ya, duduk gitu. Terus, itu buku mana gitu. Saya terobos saja gitu, saya terobos. Baru kami buat salam bapak itu aja, sebelum salam, dari situ kami pergi lah. Saya ya kayak gitu ya. Saya ketawa aja gitu, maksudnya orang-orang yang merasa apa mempertahankan nama besar, mempertahankan merasa hebat dari orang lain, merasa besar, merasa ini gitu ya. Sulit untuk merendahkan diri gitu. Jadi ketika kalau orang-orang yang seperti itu kan merasa oh firman itu lebih benar dari yang lain, yang perkataan itu lebih hebat, lebih powerful gitu kan. Jadi itu membuat orang sulit gitu, sulit untuk dikhotbahi sesama pendeta, sulit untuk mendengar perkataan Tuhan lewat orang lain gitu ya, sulit mendengar perkataan dari orang-orang terdekat gitu kan. Tapi kan ketika kita boleh bersama-sama itu dihancurkan dari hidup kita gitu kan. Itu dibersihkan dengan firman yang kita dengar setiap hari, itu membuat kita siapapun yang berbicara di antara kita, siapapun yang mengatakan firman, siapapun yang menegur kita, entah anak kita, entah saudara kita, entah teman-teman kita, semuanya itu kan kita boleh merasakan itu Tuhan yang ngomong. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun mereka berbicara gitu ya. Ketika kita mendengar itu Tuhan gitu. Karena kalau kita mau merendahkan diri kita kan seperti itu gitu ya. Tapi kalau orang yang kayak memegang nama besar, memegang reputasi masa tinggi apa gitu, sulit gitu ya. Jadi habis salam itu ketawa gitu, saya jalan-jalan ketawa. Kan semua orang yang lihat kami pasti kenal kalau orang lama gitu ya. Baru ada kejadian yang membuat saya terkejut gitu, batin saya terkejut juga gitu ketika ibadah konfiguran dengan DPD yang pagi-pagi gitu ya, di pagi. Kan suami saya bilang, ayo kita salam ibu-ibu segala ini gitu ya. Dan laki ada yang pasti bukan bala, dia dandanannya nepis gitu ya, dandanannya wow gitu. Pas mau saya salam, dia mundur lagi. Saya peluk aja di situ kan. Saya langsung lihat diri saya. Oh, karena baju itu kayak gini, lu nggak mau dia kena kotoran baju itu jadi Tuhan. Atau karena hatinya dia
nggak mengenal siapa engkau yang ada dalam hidupku ini, gitu. Jadi saya kata aja gitu ya, oh masih seperti itu, gitu. Jadi tapi kita kan mau merendahkan diri gitu ya. Siapa sih mereka ini? Siapa sih gitu kan? Nggak ada nggak ada namanya sedikit pun nggak ada gitu. Tapi ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita mau apa namanya meninggalkan semuanya apa yang kita kita boleh pelajari bersama-sama, nggak merasa hebat, nggak merasa mengenal Tuhan gitu. Itu kita boleh ketika kita berjumpa dengan orang kita mengalirkan kasihnya Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Saya percaya dengan apa yang kami lakukan, saya percaya dengan apa yang kami lakukan, Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Dia akan bekerja, dia akan mengerjakan pekerjaan yang lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan di antara mereka. Itu saya percaya itu. Ketika kita mau melangkah seperti apa yang Tuhan suruh, saya percaya dia akan bekerja melakukan pekerjaannya yang tidak pernah kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Oke. Kalau kita terus mengikuti perkembangan pekerjaan Tuhan, saudara, maka kita akan melihat hal-hal baru, saudara. Iya, saudara. Saya selalu ingatkan sama saudara, jangan terlena dengan dirimu. Ya. Yuk lihat pekerjaan Tuhan. Gak percaya kah saudara kalau Tuhan ada di antara kita? Saudara, cara Tuhan bekerja itu, saudara ya, cara Tuhan bekerja itu tidak seperti yang kita kenal selama ini, saudara. Saudara, saya bisa cerita ini kepada saudara ini terus. Ya. Saya tahu, saudara, sulit bagi orang untuk mengikuti pekerjaan Tuhan ini, termasuk saudara. Tapi saudara, kalau saya dengar tadi istri saya cerita, setiap kali ketemu orang nanti secara kebetulan terus deg-degan. Deg-degannya itu, saudara, karena sebetulnya kan kayak kita kan yang memerankan pekerjaan Tuhan ini kan. Sebetulnya kadang-kadang kita berpikir begini, kita pikir kita ini kayak tidak menjadi objek penghakiman gitu. Tapi kalau saudara nanti lihat ya, bagaimana sebetulnya justru kita yang lebih duluan dihakimi kok. Jadi sebagaimana kita melihat bagaimana Tuhan melalui kita menghakimi orang lain, maka Tuhan itu pasti lebih dahulu menghakimi kita. Jadi kalau kita mengetahui itu, jangan kaget ketika Tuhan sedang menghakimi kita. Karena kan dia sudah kasih tahu kita terlebih dahulu. Ingat ya, esensiku itu adalah kasih. Ingat itu, simpan dalam hatimu. Jadi apa yang dikatakan istri saya itu kan, itu yang boleh saya katakan itu kayak dia ingatkan
apa yang berkali-kali saya rasakan. Saudara, ketika seperti yang diceritakan tadi ya, saya bayangkan ini. Jadi ternyata saudara ya, orang-orang itu, jadi semua yang orang-orang lama datang. Jadi mereka mencari siapa dulu yang orang-orang lama. Iya. Makanya saling pandang-pandangan. Si ini datang gak ya? Si ini datang gak ya? Makanya saudara, kan si itu yang saya bilang, yang di Malaysia itu kan dia sudah janjian. Udah pergi ke sana, saya lagi di Medan itu, besok kita inilah ya, besok kita ketemu di sana lah ya gitu. Nah, jadi karena kami datang agak terlambat, ya berapa menit lah gitu. Jadi ternyata di bawah sudah penuh gitu ya, sudah penuh, jadi kami disuruh ke atas gitu. Oh iya ya, menurut kami ke atas gitu. Lalu saya bilang sama istri saya, oh iya ya, ternyata kita disuruh ke atas ini supaya kita lihat dulu kantor menara ini gitu. Lihatlah kami ya, masuk ke dalam. Ini ternyata saudara, ketika dilihat pendoa ada di belakang, oh itu ternyata menopang kali ya, menopang ibadah pelepasan itu gitu kan. Ya duduk ya. Nah, karena kan berpikir mau pergi ke penguburan kan, kami udah rencana mau naik motor gitu ke sana, nggak mau inilah gitu, nggak mau ikut orang lain lah, pengen naik motor aja gitu. Tapi malamnya karena saya tahu kan teman kita yang Malaysia itu kan punya mobil gitu ya, lebih nyaman gitu, kalau sama dia itu masih nyaman saya nih ikut gitu ya. Jadi tapi kami lihat dari atas, mana nggak ada gitu kan. Saya lihat dari layar, ternyata semua orang-orang itu kayak gitu ternyata saudara, termasuk dia gitu. Ditanya juga saya, lihat lo nggak ada juga di sana kayak gitu. Iya kami sudah di atas, karena kan pikirkan kan sudah di zoom gitu. Kan dibilang siapa yang ingin dia untuk melihat terakhir kalinya katanya gitu. Cuma ada orang dua dari atas di zoom lebih besar lagi, kita lihat dari ini kan. Itu kan kameranya langsung sorot kayak itu kan. Jadi ya sudahlah nggak usah turun lah. Lagi jadi lama sekali saudara, antri semua masukin bunga bayangin. Kalau semua diizinkan itu mungkin peti itu penuh dengan bunga lah gitu. Inilah saya bilang nggak usah kita turun, saya bilang gitu. Kan kita sudah berapa kali kok ini, peluk pun sudah berapa kali peluk gitu kan. Udah nggak usah lah gitu, cukup lah gitu. Jadi ketika saya lihat dia nggak ada gitu kan, yang Malaysia itu, saya pikir dia nggak datang atau gimana. Jadi pas udah mau berangkat, kami cari motor, wah hujan saudara. Jadi waduh gimana? Karena jaket juga di motor ya sama itu. Tapi ya puji Tuhan awalnya sudah kami bungkus pakai plastik. Jadi nggak kena hujan lah gitu. Tapi lihat terus motornya juga sulit keluar gitu. Persis busnya itu yang mau berangkat itu persis di ininya di sampingnya. Jadi nggak bisa keluar gitu. Gak mungkin kita bilangin, tolong Pak majuin busnya gitu, guys. Kalau dulu mungkin penguasa ya bisa lah. Jadi akhirnya kami mau pulang ke Cemara gitu, ke adiknya aja kita gitu. Tapi saya teringat, saya coba telepon lah, siapa tahu memang datang, dia nggak telepon saya gitu. Saya telepon, ternyata dia ada dan ya kita inilah sama-sama ya kami ikut ya. Oh iya kami tunggu di sini ya. Langkah lah saudara.
Nah, saudara, dari cerita dia gitu ya, ketika mereka ketemu di Malaysia itu, saudara, ada cerita lain. Tidak seperti yang saya bayangkan kalau dia itu memang mau ketemu gitu. Tidak, tapi karena mereka buka pelayanan di sana. Jadi si kawan yang di Malaysia ini sudah penguasanya duluan di situ gitu. Karena permisi dong. Katanya di sini kan banyak ini kan, ini sudah akhir zaman ini, dia bilang namanya. Sudah, zaman ini kita mesti menuai. Katanya di sini ada 10.000 karyawan. Langsung dia bilang, mana ada Pak? Katanya, mana ada? Ini saya sudah lama di sini. Gitu. Setelah pandemi kemarin berhenti gitu. Jadi dia ini juga sih, dia kayaknya konfrontir lah. Gitu. Terus ya si bapak itu bilang, siapa yang kasih laporan sama saya? Katanya sih 10.000. Siapa? Tadi katanya ini kok nggak ada segitu. Nah, dari situ saudara saya ini ya, saya ada cerita lain ya. Dan dari beberapa konfirmasi gitu ya, dari termasuk yang dulu rekan paling lama yang saya bilang kemarin itu, dia juga mengatakan sulit sekali bapak ini yang dia punya pengalaman masih baru fresh lagi bisa. Saya terus renungkan gitu, kenapa ya, kenapa orang nggak bisa berubah. Bayangkan saudara, dia yang sudah kemalangan, dia yang khotbah terus saudara, bayangin. Penguburan dia yang penguburan. Saya mati bisa. Ketua BPD ada di sana. Emang saudara, itu orang-orang kok ini saudara, mendewakan itu ya. Jadi pada waktu kan kita penghiburan dari BPD, ketua BPD sudah bicara, dia ngomong kayak gini, ya saya nggak khotbah, karena dulu pernah jadi anak rohaninya gitu kan. Jadi itu rasanya itu gemes gitu. Emang pendeta itu siapa? Emang kalau jemaatnya besar, lainnya besar, itu sudah dikenal di dunia, sudah dikenal pemerintah-pemerintah, dihormati, disanjung gitu. Emang dia siapa? Orang dia menyatakan sendiri, ternyata aku rapuh ya Tuhan. Kita sudah mengetahui orang itu rapuh. Dan semua kita rapuh. Emang dia gak butuh firman? Emang kalau kita menyampaikan firman, itu yang menyampaikan firman itu kita atau Tuhan? Saya termasuk geram sendiri. Karena maksudnya, kamu ini, kamu posisimu di ketua itu, kamu takut gitu. Ngapain kamu takut? Iya, saya itu rasanya itu. Iya, makanya saya bilang yang kemarin sama saudara itu ya. Rasanya memang pengen ngomong, saya tunggu-tunggu loh saudara. Kasih aja saya kesempatan ngomong. Tuhan, saya itu gitu dalam hati. Gak bisa kayak gini kan Tuhan. Sampai kapan kayak gini? Sampai kapan orang menyanjung-nyanjung? Bayangkan sampai penguburan, ada ketua BPD juga di sana. Bahkan sekretaris umum GBI ada di situ. Datang. Ini kan sampai yang doa pun semua datang, kami di penguburan. Saya pikir nggak ada ketua BPD, ternyata ada loh. Bayangkan untuk doa, menurunkan doa itu ya timnya mereka semua gitu. Hebat kali kalian ya. Nama besar itu saudara, sulit sekali saudara. Padahal mereka bilang kayak gini, semua karena Tuhan. Terus kalau semua karena Tuhan, kenapa kamu pegang? Kenapa kamu ada di situ? Kenapa kamu gak bisa menerima orang lain sebagai Tuhan yang berbicara kepadamu? Orang kamu bilang kamu rapuh. Terus apa tujuannya? Kalau kamu rapuh seperti itu, terus apa yang mau kamu impartasikan sama orang kalau ternyata kamu rapuh? Makanya saudara, ketika sudah selesai
sudah masuk itu saudara, sudah dikubur lah gitu. Saya lihat dia sini, kayaknya udah layu, loyo lah. Itu udah dihalang saudara, nggak ada yang berani nyalang saudara. Lewat yang dibilang tadi, kawan saudara, ketua RW kampung kita saudara. Yang biasa kalau tahu itu, oh ya bro, sih. Itu kayak udah lihat orang lain saudara. Kan protokol kita melindungi junjungan, lindungilah junjungan. Saya bilang saudara, saya anggap bapak saya itu betul, tapi kita mesti meninggalkan ayah dan ibu kita kok. Tuhan bilang sama ibunya sendiri kok, siapa ayah, siapa bapakku, siapa ibuku, siapa saudaraku laki-laki, siapa saudaraku perempuan. Ya kan? Tapi bukan berarti dia nggak mengasihi ibunya. Lihat waktu dia terakhir mau naik, inilah ibuku, inilah anakmu, katanya sama Yohanes. Ya kan? Jadi sudah ketika saya lihat gitu, salah banyak. Posisinya dia duduk, ya salah. Karena saya pikir gini, siapa tahu ini pertemuan saya terakhir. Itu kata sama saya sama istri saya. Siapa tahu ini pertemuan saya terakhir. Karena gini saudara, saya mulai ini saudara, seperti kata istri saya tadi saudara. Saya kadang-kadang jadi seandainya dulu mungkin beberapa bulan yang lalu saya nggak datang, mungkin belum mati kali ibu ini kali ya. Iya loh. Iya saya. Maksudnya gini saudara. Hari begini ya, pikir Tuhan sedang ada. Itu nyata. Bukan karena kita enggak. Karena ternyata diam-diam saudara. Waktu kita beriman Tuhan sudah datang. Dari pihak Tuhan, dia menyatakan dirinya, dia sudah datang. Tahukah saudara? Kalau orang masih menyombongkan dirinya, kalau orang masih menunjukkan dia hebat, dipuja-puja semua. Memang betul saudara, saya merasakan. Kami merasakan sekali. Kami nggak bisa pungkiri semua itu saudara. Tapi saudara, kalau kita memberikan pujian kepada manusia, saya kadang pikir, kepada Tuhan aja nggak dibuat kayak gitu. Kira-kira kalau ada, apakah cuma dia yang kehilangan istri? Bukankah banyak di antara jemaatnya yang kehilangan istri? Terus karena dia pendeta besar, terus orang harus kayak gimana kali? Kayak orang harus bersimpati kali gitu. Ya, berarti yang saya bilang itu saudara, ketika yang samperin kami itu saudara, wah itu saudara, saya katakan ketika dia bilang, saya dalam hati ketika datang, aduh, anaknya kemarin meninggal kami nggak datang. Karena kami pikir paling ya sudahlah, sudah lupalah kita akan itu. Ternyata ingat saudara. Saudara, apa ya? Tuhan itu saudara. Jadi dia itu nggak berpihak, saudara. Jadi ketika saya memang
Kemarin saya mau tunjukkan ini saya pada abang saya gitu. Tapi ketika saya lihat nggak pas gitu. Karena dalam hati saya begini, itu kan dulu ibu, bapak, dan juga kalian kan masih pegang asetnya mereka. Kalian tinggal, surat-surat kalian semua kan ada di sana. Kita, mana ada nggak? Istilahnya kalau mereka mau sewa kan istilahnya anggaplah mereka sewa kan dikasih gitu. Ya kan mereka pakainya gratis kan kira-kira. Anggaplah mereka sewa. Ya untuk itu kasihlah uang sewanya di hari kematian ibunya. Ya kira-kira gitulah gitu loh. Anggap aja kasih gimana lah. Apa sih kalau ambil dari kita juga dari cuma kita kok. Ketika saya lihat segitu di ininya gitu ya. Makanya saudara, ketika kita berikan segitu, itu yang mantan ketua BPD itu karena dia berikan sama seperti saya dari kita. Dia bilang kayak dia salamin. Jadi saya nggak terpikir kalau jadi kebetulan kami ternyata duduk di VIP saudara. Itu ternyata mejanya saya lihat VIP gitu meja karena masih yang dari yang lain gitu yang datang kan. Ya, di situ ketua BPD mantan ketua BPD gitu kan. PL ada di situ gitu kan semua kayak inilah gitu. Oh. Ketika dia cerita itu dan ketika teman kita yang dulu gembala yang di Tiban itu juga ngomong, dikenalin, dibilangin ini loh penguasanya ini gedung ini dulu bapak ini katanya. Inilah Soko Guru dibilang semua ketua BPD kita gitu. Cerita terus yang mantan ketua BPD itu gereja boleh kecil ya tapi hati itu ya karena kan dia lihat list itu saya belakangan baru sadar saudara kita melakukan itu saudara kita hanya mengikuti dorongan yang di dalam hati kita lakukan saja jadi di satu sisi kita itu merendahkan diri, di satu sisi kita harus mencari kemuliaan untuk Tuhan. Ketika kita berani menghadapi orang yang rasanya tinggi, tapi kita bisa menghadapi mereka. Dia dengan apa adanya. Emang siapa dia? Ya kan? Tapi terhadap orang yang rendah hati, kita itu benar-benar bersama-sama dengan dia mesti duduk. Dengan orang yang hancur hati. Kita mesti benar-benar bersama dengan dia. Tapi kalau dia merasa dirinya tidak bisa meninggalkan nama besar itu saudara. Saudara mesti berani mengatakan firman Tuhan. Nggak bisa. Jadi saudara mesti menjaga nama Tuhan yang saudara bawa. Kemana pun saudara pergi. Jadi jangan pernah gini menundukkan dirimu kepada iblis. Jangan mau dan jangan pernah. Iblis itu saudara, dia itu sifatnya jangan dulu lihat yang rusaknya itu saudara. Yang negatif menurut kita. Yang paling fatal dari iblis adalah satu, meninggikan diri dan tidak bisa merendahkan diri. Itulah iblis. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang-orang seperti itu saudara, mereka itu utusan iblis saudara. Itu artinya. Jadi saya berani katakan ini bukan maksudnya gini. Jadi saudara mesti ingat. Jadi saudara mesti naik
pengertiannya gitu. Naik pengertiannya. Saudara mesti belajar mengerti apa yang Tuhan katakan tentang firman itu. Karena yang punya firman itu Tuhan, bukan manusia. Makanya saudara, Tuhan itu dia mengatakan itu utusan iblis. Jadi utusan iblis itu dia pintar nyamar. Nyamar dengan kerendahan hati palsu. Ini terakhir kali saya melayani. Saya ini terakhir kali saya ini melayani istri saya. Sekarang dia sendiri. Dia selalu kan kecewa dengan orang lain. Dia lupa kalau Paulus yang lebih besar dari dia kan masih memuja-muja Paulus kan. Orang-orang di bumi ini kan masih memuja Paulus. Mereka hebat. Mereka menjadikan itu jadi ini mereka. Paulus saja ditinggalkan. Tuhan Yesus saja yang seluhur itu pun ditinggalkan oleh orang-orang. Apakah Yesus pernah kecewa? Tidak kecewa. Ya, suatu saat ketika orang-orang meninggalkan kita, kalau saudara lihat, kalau saudara perhatikan ya, bagaimana dia menghadapi itu. Yang hari pertama itu yang hari Senin, saya lihat sampai orang tegang, adalah duduk gitu. Tapi orang itu gini, takut gitu. Semua orang-orang itu masih takut sampai dengan hari ini. Mereka gak bebas gitu. Karena dia selalu harus merasa dia paling hebat dengan pelayanan besar ini. Makanya ketika udah dibilang sembahyang, sampai dijelaskan lagi sembahyang itu sembahyang, yang itu maksudnya yang di atas. Itu arti sembahyang itu. Sampai dijelasin seperti itu. Dalam katanya. Nah, itu cuma tahu dalam kata aja dalam. Tapi lewat pengalaman nggak ngerti apa arti dalam itu. Kenapa? Nggak mau menanggalkan nama besar. Apa yang kita lakukan kepada orang itu tidak membuat orang yang kita layani itu harus tunduk kepada kita. Nggak bisa itu. Itu yang kita harus dihakimi. Satu saat kita akan sendirian gitu. Ya. Mengucap syukur, saya masih punya istri. Ya. Saya mengucap syukur boleh bersama-sama mengenal Tuhan sampai dengan hari ini. Kami bersama-sama. Mana kami tahu akhir hidup kami bagaimana. Tapi dari hari ke hari kami belajar bersama-sama. Istri saya belajar sendiri sama Tuhan, saya juga belajar sendiri sama Tuhan. Itu anugerah. Kami belajar menenangkan diri kami ketika ditinggalkan. Ya memang harus diterima. Kenapa? Apalagi yang mau kita ini kan? Boleh kita pertahankan. Ya. Apa yang mau Tuhan kerjakan? Apa yang mau Tuhan lakukan? Kita masih siap menerimanya. Untuk yang ini saudara, untuk masalah seperti ini, dia akan rahasiakan kepada kita. Ya. Jadi kalau yang sudah dirahasiakan, anak pun tidak tahu katanya, jangan kepoin. Jangan kepoin Tuhan.
Kalau dia mau engkau paham, langsung dia jelaskan kepadamu. Ya. Jadi saudara, perjalanan kita ini saudara, perjalanan kita ini saudara, mereka itu bilang kayak gini saudara, si Ali itu bilang tiba itu udah jelas-jelas ya gitu dia ini, tapi tetap dia masih menyanjung, harus dibikin apa dulu. Kemarin ketika dia sudah nggak mau pergi sudah, penguburan itu dia nggak mau pergi karena kami ketemu lagi kan. Ini kalian mau pergi? Ah, saya nggak pergi lagi lah, katanya saya udah capek. Ternyata sebenarnya mungkin karena lihat kami pergi, nggak tahan juga dia sudah pergi juga dia. Ketemu juga di sana gitu, lihat. Nyata juga ternyata dia kata teman yang Malaysia itu. Saudara, apa ya? Melihat pekerjaan Tuhan hari-hari ini saudara, boleh jelaskan. Walaupun rasanya kita masih punya gagasan, dimana kita juga tidak tahu kalau itu gagasan kita. Kita pikir itu dari Tuhan. Karena kita mau apa ya, memiliki hati yang lembut gitu. Lembutkanlah hatimu saat ini. Tadi waktu saya, ketika istri saya mulai bicara, saya dengarkan perkataan itu. Lembutkanlah hati, jangan keraskan hati. Dengarkan setiap perkataan Tuhan dengan lembut. Kenali Tuhan yang sedang datang. Kenali Tuhan yang benar-benar ada di antara kita. Saya sudah perlu mengatakan itu berulang-ulang. Kemarin rasanya saudara ibadah itu langsung tinggi. Rasanya wah itu keren sekali kalau bilang acara. Keren gitu. Tapi yang saya mau bilang, ada Tuhan. Itu buatan. Orang hasil menangis. Dinyanyi lagu-lagu yang dulu yang di ini dia. Semua. Untuk mengingat, untuk mengenal. Tapi saya bilang, itu pekerjaan lama. Senyum. Sebenarnya orang saat ini mereka terus mengikuti Tuhan dalam imajinasi mereka. Mereka tidak dikatakan sampai sejumpa di Yerusalem baru. Itu nggak mau sebutin itu lagi. Karena nggak kayak gitu. Yerusalem baru bukan seperti kota yang kita tuju, kota di alam roh, di mana setiap orang kalau masuk alam roh bisa masuk ke situ. Bukan. Kalau mereka cerita tentang neraka gitu, bukan. Jauh dari situ. Dan sekarang baru dijelaskan kepada kita. Karena ini memang waktunya. Ya, tak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Kemanapun kita pergi, dia akan dikejar. Oleh karena itu, lembutkan hatimu. Benar-benar aku menguasai segala keadaan. Kalau engkau mengeraskan hati, maka engkau akan menghadapi sesuatu di dalam dirimu. Kau akan menghadapi yang makin sulit engkau menemukan Tuhan itu.
Itu. Kalau kau nggak belajar dari hari ke hari menenangkan diri, berhentilah menyelesaikan masalah. Duduklah di kaki Tuhan. Tenangkan hati. Saudara, diam-diam saudara, saya itu kepada Tuhan ya. Diam-diam gitu. Ada hal-hal yang ya, saya di dalam hati saya itu ketika saya ngikut dia, mendengarkan suara dia, ada hal-hal yang memang tak terjelaskan kepada saudara. Tapi dalam hati saya itu saya belajar. Ya. Dan gak perlu saya tulis buku tentang itu. Karena akan ada satu era di mana kita nggak perlu baca buku. Karena ingatan kita itu akan segar. Kita itu ibarat apa ya, tempat penyimpanan yang bisa didownload kapan saja. Kita bisa bokapkan, kita bisa munculkan, kita bisa tampilkan. Jadi ingatan kita ini akan segar sekali. Ya, hebat sekali ciptaan Tuhan. Hebat sekali Tuhan. Ternyata ciptaan Tuhan itu semua luar biasa. Dia nggak mati, dia hidup. Makanya saudara, langit baru dan bumi baru itu jauh daripada pikiran manusia, jauh sekali. Dia coba memahami yang di luar. Sebetulnya di dalam inilah dia. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita bukan sekedar mengalami melihat perbuatan Tuhan dalam diri kita, bukan. Dia buat mujizat ini, bukan. Tapi benar-benar dia hidup di dalam kita. Saya bilang itu keren sekali. Itu kan terceritakan. Ini bukan era di mana dia berbicara, lalu kita mendengarkan dia seperti apa namanya, kita mendengarkan goyang. Bukan eranya begitu. Tapi era di mana dia hidup di dalam kita. Nah, seperti saya katakan tadi, engkau mesti menghormati Tuhan dalam dirimu. Engkau mesti kudus. Engkau tidak bisa apa ya? Engkau mesti bisa menjaga sikap. Engkau mesti berjaga-jaga, entah engkau berhadapan dengan iblis atau berhadapan dengan Tuhan. Ya. Engkau harus bisa melihat mereka menyamar atau enggak. Ya. Jadi saudara, ketika kita bertemu dengan orang-orang, seperti istri saya katakan tadi, saudara, ya, akan cari? Enggak. Oke, nanti kita akan tahu sendiri. Kita jumpa dengan orang ini, kita dengan ini, kita dengan ini, dengan ini, dengan ini. Maka saudara, diam-diam, tanpa sepengetahuan kita, Tuhan langsung akan ajari setiap orang. Itu kalau kita diperkenan untuk berbicara, mulut kita yang dipakai, puji Tuhan. Tapi kita mesti ingat, itu Tuhan, bukan saya. Sekalipun orang itu jadi orang yang akan memberkati kita, mereka tidak akan kehilangan berkat mereka. Sama ketika saya memberkati orang tua kita dengan seperti itu, berapa sih itu dibandingkan dengan apa yang sudah mereka berikan? Harusnya saudara, kalau kita buka pelayanan, mereka yang kasih kita.
Nggak seberapa gitu. Tapi kita nggak akan pernah kehilangan berkat kita, karena kita memberkati Tuhan yang melakukan pekerjaan itu melalui mereka. Itu harus jaga sikap saudara. Jadi yang saya kasihi adalah Tuhan yang menampakkan diri melalui ibu kita. Karunia, kasih karunia, anugerah itu. Sehingga dia bisa menjadi ibu seperti itu. Ingatlah selalu Tuhan. Tuhan saja dulu, saudara. Bayangkan ketika mayat Tuhan diturunkan. Itu diturunkan diam-diam. Pada waktu itu tidak ada, saudara. Tidak ada, maksudnya ruangan minyak segala macam itu. Diam-diam, saudara. Dikasih rempah-rempah sama si Yusuf Arimatea itu. Ya. Dan itu langsung ditutup. Ketika datang perempuan-perempuan yang mau meminyaki, membawa rempah-rempah dalam pikiran mereka, mereka tidak dari rumah, dari malam itu mereka tidak memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu itu. Mereka hanya mengikuti gerakan dari dalam. Pokoknya harus pergi ke sana. Berarti apa, saudara? Tuhan yang menggerakkan. Itulah, saudara. Bapa yang menggerakkan mereka. Firman yang menggerakkan mereka. Karena mereka harus menepati firman Tuhan. Harus seperti itu, saudara, hidup. Ya. Kalau engkau ditolak orang lain, terima kasih. Supaya engkau tidak jadi musuhnya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Sama seperti dia melakukan ketika dia melakukan kepada kita. Tahukah saudara? Yang dia lihat adalah dirinya yang di dalam kita. Jangan saudara merasa besar kepala ketika engkau punya karunia banyak. Ketika engkau diberkati, ketika engkau punya posisi bagus mungkin. Ketika engkau punya kepintaran. Itu karena Tuhan yang di dalam dirimu. Dia melihat dirinya di dalam dirimu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Semangat, semangat, semangat.